Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Angkatan 2018, Lokal BPI 18A1. Pada video kali ini saya akan memberikan jawaban atas soal-soal middle test dari praktik khitobah. Retorika merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni retor, yang artinya ahli pidato ataupun orator. Dalam istilah tersebut kemudian berkembang menjadi suatu ilmu atau studi yang membahas tentang bagaimana kiat-kiat dan cara-cara berbicara yang efektif, menggunakan bahasa yang tepat, dan juga penggunaan kata-kata yang efektif pula. Retorika digunakan untuk mencerahkan pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Biasanya retorika dipakai dalam berbagai ranah public speaking seperti penyuluhan, ceramah agama, khutbah, dan lain-lain. Dalam kegiatan dakwah sendiri, retorika digunakan dan diperlukan untuk membentuk upaya mengajak dan menyeru kepada kebaikan dengan cara tidak terpaksa dan mudah diterima, dalam hal ini oleh mad'u. Ketika dai menggunakan retorika, dalam artian menggunakan bahasa-bahasa yang tepat, menyentuh hati dan juga memberikan kesan yang baik kepada para mad'u, membuat mereka menjadi lebih mudah dan lebih memahami serta menerima ajaran-ajaran yang diberikan oleh seorang dai yang menggunakan retorika. Jadi retorika perlu dan juga penting digunakan oleh seorang dai dalam aktivitas dakwahnya, seperti dalam penyampaian ceramah agama dan lain-lain. Dalam menyiapkan pidato, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita siapkan sebelum menyampaikan dan menyiapkan pidato. Yang pertama adalah persiapan materi, yang kedua adalah persiapan fisik, dan yang ketiga adalah persiapan mental. Persiapan yang pertama yaitu persiapan materi, meliputi pertanyaan 5W-H1, yakni apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Topik juga harus disesuaikan dengan latar belakang orang yang memberikan pidato, dan juga haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi yang tengah hangat-hangatnya terjadi di masyarakat. Selain itu, topik juga harus menarik minat orang yang memberikan pidato dan juga orang yang mendengarkan pidato. Kemudian, topik haruslah jelas ruang lingkupnya dan juga jelas penjelasannya. Selain topik, perlu juga kita menyiapkan bahan-bahan yang sesuai dan relevan dengan tema dan topik yang sudah kita pilih sebelumnya. Bahan-bahan tersebut bisa kita ambil dari berbagai buku ataupun kitab dan referensi lainnya. Selain itu, menentukan judul adalah suatu hal yang penting dalam menyiapkan materi. Judul yang baik adalah judul yang singkat, padat, dan mudah diingat, baik itu oleh dai ataupun mad'u yang mendengarkan pidato. Selain itu, topik yang baik atau materi yang baik hendaklah memiliki tujuan yang jelas, entah itu sebagai persuasif, informatif, ataupun rekreatif. Jangan lupa untuk menyusun kerangka pidato, meliputi pembukaan, pembahasan, dan juga penutup. Persiapan yang kedua adalah persiapan fisik, dengan cara melakukan olahraga yang teratur, dan juga menjaga pola makan, menghindari makanan-makanan dan minuman yang bisa menghambat ketika kita menyampaikan pidato, misalnya saja gorengan, air es yang bisa menyebabkan batuk dan juga sakit tenggorokan. Selain itu, usahakan ketika menyampaikan pidato hendaknya kita tidak terlalu tegang. Berusaha untuk lebih santai dan lebih rileks dalam penyampaian pidato, sehingga penyampaian pidato terlihat lebih natural. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan mental. Persiapan mental bisa dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak doa dan zikir untuk menenangkan hati dan memperlancar ketika kita menyampaikan pidato.
Persiapan mental juga bisa dilakukan dengan meningkatkan akhlak dan moral kita sebelum menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian, lakukan dialog dengan diri sendiri. Hal tersebut bisa membuat diri kita menjadi lebih nyaman ketika berbicara dan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita sehingga mental kita menjadi siap untuk menyampaikan pidato nantinya. Sebelum menyampaikan pidato, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sikap. Sikap haruslah menunjukkan sikap yang tenang, serius, dan juga sungguh-sungguh. Adapun pakaian haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau mungkin tema dalam acara ketika menyampaikan pidato. Adapun ketika sedang tampil menyampaikan pidato, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kejelasan kata. Kata yang digunakan atau kata yang disampaikan haruslah jelas, tidak ada misunderstanding atau miskomunikasi yang terjadi di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan retorika yang haruslah menggunakan kata-kata yang efektif. Yang kedua adalah tekanan. Penekanan dalam kata digunakan untuk memberikan intensi atau perhatian yang lebih dalam kepada satu mungkin istilah atau beberapa istilah yang ingin disampaikan lebih jelas dan mungkin lebih ingin diperhatikan oleh para mad'u. Jadi penekanan perlu diperhatikan dalam penyampaian pidato. Selanjutnya adalah nada. Nada yang disampaikan ketika menyampaikan pidato haruslah tidak datar, harus ada naik, turun, dan datar yang sesuai dengan penyampaian dan juga penghayatan yang ada dalam pidato. Selain itu, kita juga harus menentukan dan memilih tempo yang tepat. Tempo yang baik adalah tempo yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, yang memungkinkan untuk para audiens untuk menerima informasi dengan lebih efektif dan juga lebih jelas. Selain memperhatikan tempo, kita juga perlu memperhatikan jeda. Jeda yang tepat haruslah diberikan kepada kata-kata yang memang seharusnya diberikan jeda yang tepat. Misalkan seperti di akhir kalimat, kita bisa memberikan jeda yang agak lebih sedikit panjang daripada kata-kata yang misalkan kalau di teks ada titiknya, bisa kita beri dengan jeda yang mungkin agak lebih sedikit saja daripada jeda yang ada pada di akhir kalimat. Intonasi juga penting untuk kita perhatikan dalam penyampaian pidato. Naik turunnya dan juga alunan intonasi perlu diperhatikan agar pidato yang disampaikan terkesan tidak membosankan dan juga menarik untuk didengarkan. Kemudian, pemilihan bahasa yang tepat, bahasa yang efektif dan juga sopan harus diperhatikan. Ketika kita menyampaikan pidato mungkin di daerah pedalaman, yang mungkin kita sendiri tidak terlalu bisa bahasa daerah tersebut, alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan juga memperhatikan norma-norma kesopanan yang sesuai pada tempat kita melakukan pidato. Selain hal tersebut, kita juga harus memperhatikan kepercayaan diri kita dan jangan lupa untuk menguasai forum dengan selalu memberikan interaksi kepada para audiens. Kemudian, topik dan pembahasan hendaknya tidak menyimpang dari tema atau judul yang sudah disampaikan. Selain itu, gaya yang orisinil juga akan menarik para audiens menjadi lebih memperhatikan kepada materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, bersikap sederajat yang artinya tidak merasa lebih rendah ataupun merasa lebih tinggi ketika menyampaikan pidato atau suatu materi. Juga, pengembangan bahasa penting dalam penyampaian pidato. Hendaknya penyampaian pidato tidak hanya stuck pada satu istilah kemudian tidak dijelaskan, akan tetapi pidato yang baik haruslah berisi penjelasan-penjelasan yang membahas lebih dalam tentang topik ataupun tema yang sudah ditentukan. Dalam fenomena dakwah di sekitar kita,
Humor merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita manakala mendengarkan ceramah agama ataupun pidato-pidato yang biasa ada di masyarakat. Humor di dalam dakwah adalah sesuatu hal yang sah-sah saja. Dapat diibaratkan sebagaimana bumbu masakan yang ada di dalam suatu makanan. Jadi, sah-sah saja apabila kita ingin menambahkan humor di dalam ceramah agama kita, asalkan tidak melebihi atau lebih mendominasi daripada materi yang ingin disampaikan. Adapun fenomena dakwah di sekitar kita sekarang, masyarakat cenderung lebih menyukai dai-dai yang memiliki nilai humor yang lebih tinggi. Karena menurut mereka, dai yang memiliki humor tinggi bisa membuat mereka tidak mengantuk dan membuat mereka lebih semangat dalam mengikuti pengajian ataupun ceramah agama yang disampaikan. Akan tetapi, masyarakat nampaknya hanya menggemari humornya saja dan kurang memperhatikan materi yang disampaikan atau esensi yang ingin didapatkan dari ceramah agama tersebut. Demikian, itu tadi jawaban-jawaban dari soal-soal middle test praktik hitobah dari saya. Semoga dapat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.